Satu hari setelah perampokan, Sabtu pukul 5.00. Masih subuh, koran lokal sudah ludes. Di mana-mana warga kota mencari koran. Yang tak langganan koran dan tak kebagian membelinya di kios-kios, menyerbu warung-warung kopi karena di sana ada koran. Satu korban dirubung 10 orang. Semua tercengang melihat foto Inspektur Abdul Rojali dan Sersan PRB yang besar dan keren bukan main di halaman muka. Potongan rambut mereka hutan kesepian di bagian depan kepala, berkacamata hitam besar seragam. Headline-nya pun spektakuler. Perampok amatir gagal merampok bank. Lalu ada lagi judul kecil. Diduga pelakunya dari Fakultas Kedokteran. Setelah itu tak ada hal lain yang dibicarakan warga Belanti selain perampokan itu. Terutama soal konyolnya para perampok sebagaimana dikisahkan di koran. Pengunjung warung kopi heboh, belanja dapur kesiangan, anak telah dijemput di sekolah, cucian lupa diangkat, ikan hangus di penggorengan. Lain waktu, rampok tokoku, kata lelaki gendut berkaus singlet itu, supaya aku bisa tertawa, terpingkal-pingkal kawan-kawannya. Sore itu pula, mulai tampak beberapa anak muda berpotongan rambut hutan kesepian dan berkacamata hitam besar gaya Inspektur Abdul Rojali dan Sersan PRB. Semua terhibur oleh perampokan yang konyol itu. Heboh benar khalayak mengejek dan menertawakan para perampok yang dungu. Semua tergelak-gelak kecuali Inspektur Abdul Rojali. Dia diam 1000 bahasa, bersedekap dan tercenung. Kata misterius bergaung-gaung dalam kepalanya. Tak ditemukan bukti forensik apapun di TKP, termasuk di surat perampok yang tertinggal itu. Sidik jari yang ada di surat itu hanya sidik jari Satpam Bank yang terlanjur memegangnya. Inspektur curiga, boleh jadi kertas itu sengaja ditinggal oleh perampok sebagai bagian dari selera humor mereka yang buruk. Dari cara pelaku memegang senjata seperti tampak di rekaman CCTV, Inspektur tahu mereka tak biasa memegang senjata. Lebih teliti, pause, zoom in. Sesuatu di saku celana training setiap perampok yang diduga pegawai bank sebagai pistol, sesungguhnya bukan, lebih persis seperti botol air minum kecil. Perampok tampak terus bergerak, tak pernah diam, seolah mereka tegang dan gelisah. Sesungguhnya tidak. Setelah berkali-kali menelaah video itu, Inspektur tahu bahwa para perampok sebenarnya memperhitungkan gerakan mereka dengan teliti dan sadar akan posisi mereka terhadap CCTV. Hal itu untuk menghindarkan partometer atau identifikasi postur tubuh berdasarkan perbandingan biometris gambar dari kamera dengan objek-objek di sekitarnya. Timing serbu, kejutan, rampok, dan kabur mereka tampaknya gegabah. Namun sebenarnya terencana dengan sangat baik. Mereka seolah bergerak sporadis. Tetapi jika diperhatikan dengan teliti, formasi mereka selalu berlapis dengan spektrum pandang 360 derajat. Maka tak ada perampok yang tak tahu apa yang terjadi di belakangnya. Formasi itu membuat setiap perampok seakan punya mata di belakang kepala mereka. Berdasarkan fakta-fakta itu, pengalaman serta naluri polisinya, Inspektur menyimpulkan bahwa mereka memang baru kali pertama merampok. Namun mereka tidaklah bodoh. Sebaliknya mereka sangat cerdas. Lantas mengapa mereka gagal? Mengapa mereka tidak mengambil duit di rak itu yang dengan gampang dapat mereka sambar misterius? Inspektur semakin yakin akan teori setelah ditemukan 2 mobil yang diduga telah dipakai perampok. Diselidiki lebih jauh, kedua mobil itu ternyata milik orang-orang yang berlayar dan diparkir di pelabuhan. Di dalam salah satu mobil itu, VW Kombi berserakan pistol-pistol Glock, Smith, dan Wesson, dan senapan serbu AK-47. Semuanya senjata api palsu yang tampak seperti senjata api asli, bahkan lebih mirip dari senjata asli. Senjata itu berdentum sangat keras dalam ruangan dan dapat memuntahkan peluru karet yang lebih dari cukup untuk menghancurkan layar televisi, CCTV, dan lampu-lampu. Inspektur tak heran waktu unit forensik bilang tak ditemukan bukti forensik apapun di 2 mobil itu. Tak ada puntung rokok, bekas permen, tisu bercak-bercak atau serat-serat. Bahkan tak ditemukan selembar pun rambut. Berkas yang menempel di setir, tuas persneling, handle pintu mobil, tape mobil, tempat duduk, kaca spion, dashboard, dan senjata-senjata itu hanyalah tekstur dari sarung tangan mereka karet. Dari juru parkir di bank diketahui perampok tak menyembunyikan identitas mobil mereka. Mereka datang dan pergi dengan tenang serta membayar parkir macam orang lainnya. Inspektur tahu perampok sangat percaya diri karena mereka telah merancang setiap langkah mereka sedetil mungkin hingga hitungan detik.
Apapun yang akan dilakukan juru parkir, nasabah, pegawai bank atau satpam tidak relevan dengan rencana rapi yang telah mereka susun. Pukul 8 pagi, perampok merasa lega karena tak tangkap security ataupun yang berwajib selama merampok. Masing-masing merayakan kebebasan dari bala dengan cara sendiri-sendiri. Rosid mengajak istri dan anak-anaknya pinik ke kebun binatang. Nihai dan Junilah ke salon lagi. Memotong rambut lagi gaya pasca merampok bank. Debut membaca buku silat. Sobri, Honorun, Salut, Handai dan Tohirin berleha-leha di warung kopi. Semua senang kecuali Dina yang bingung dan takjub akan apa yang terjadi. Dilihatnya dirinya di depan kaca. 2 hari yang lalu dia masih penjual mainan anak-anak di pinggir jalan. Hari ini dia adalah perampok bank. Lebih dari itu, dia gundah memikirkan kegagalan perampokan itu, yang berarti putuslah harapan bagi putri sulungnya untuk dapat kuliah di Fakultas Kedokteran. Di tengah senda gurau dan sentosanya menghirup kopi susu, tiba-tiba Tohirin macam kena step. Rupanya dia teringat pada surat untuk pimpinan redaksi koran lokal itu. Melompat dia engkol motor lalu ngebut. Heran Sobri, Honorun, Salut dan Handai dibuatnya. Sepanjang jalan ketar-ketir, Tohirin berharap istrinya belum menyampaikan surat itu ke koran lokal. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Yang paling ditakutkannya terjadi, surat itu tak tampak lagi di meja ruang tamu. Lisko, sudah kau kirim suratku itu ya? Lis, Kodariah yang sedang menggulung rambutnya. Pakai gulungan plastik menjawab Khalil. Sudah bang kemarin. Panik Tohirin, lekas dia ke kios buku debut. Debut yang sedang asyik membaca buku silat terkejut melihat Tohirin gemetar. Drama apa lagi ini boy? Tohirin menceritakan semuanya. Apakah kau cantumkan alamatmu di surat itu, Rin? Tanya Debut cemas. Tidak, Bud. Hanya namaku sebagai pengirim. Tapi surat itu kulampiri fotokopi KTP. Terbelalak Debut. Tak sekalian kau lampirkan surat nikahmu, Rin. Debut membekap wajahnya dengan tangan. Berpikir keras untuk menghadapi situasi super gawat ini. Gara-gara surat bodoh itu, komplotan mereka bisa terbongkar hari ini juga. Debut mengangkat wajahnya sehingga tangannya hanya menutup mulut. Tapi di koran hari ini tak ada kabar soal suratmu itu, Rin. Mungkin surat itu belum dibaca pimpinan redaksi. Terbetik sedikit harapan. Berikutnya anggota komplotan lainnya dipanggil. Lengkap 10 sekawan berkumpul di kios buku Debut. Sambut menyambut mereka menyumpah-nyumpahi Tohirin. Setelah reda penghujatan, strategi disusun untuk mengambil kembali surat itu dari kantor koran lokal. Beberapa waktu kemudian, dengan ramah seorang pria muda duduk di front office koran lokal itu menerima kedatangan Nihai dan Junilah. Gembira Nihai melihat tumpukan surat di samping pria klimis itu. Dia yakin surat Tohirin ada di situ. Strateginya adalah Nihai akan mengalihkan perhatian si muda, lalu Junilah akan mengembat surat Tohirin itu. Banyak sekali suratnya, Pak, tanya Nihai sambil menunjuk tumpukan surat tadi. Oh iya, Bu, surat-surat dari kemarin dan hari ini. Benar dugaan Nihai. Berarti surat yang datang kemarin belum dibuka ya, Pak? Belum, Bu, karena ini Sabtu, Bapak. Pimpinan libur. Lega agama ini, Nihai dan Junilah. Ngomong-ngomong, apa yang bisa saya bantu, Bu? Begini, Pak, kata Nihai. Saya dan kawan saya ini mau magang di kantor ini. Bolehkah? Terperangah pria muda itu, ditatapnya kedua perempuan di depannya dari atas ke bawah. Maaf, Bu, biasanya yang magang adalah anak-anak kelas 2 semea, bukan ibu-ibu. Tak tahu mengapa, selama bicara pria itu meletakkan tangan kanannya di atas tumpukan surat itu sehingga Junilah tak punya kesempatan sedikit pun untuk mengembat surat Tohirin itu. Mungkin itu yang disebut sebagai insting resepsionis. Strategi pertama gagal. Strategi kedua adalah Tohirin datang langsung menemui pria itu untuk menarik kembali suratnya. Pria itu menyamakan nama pengirim surat dengan KTP yang ditunjukkan Tohirin. Dalam waktu 5 detik surat itu telah berada di tangan Tohirin. Mengapa dari tadi 10 sekawan tadi tidak melakukan strategi kedua itu? Sudah diramalkan oleh guru-guru mereka waktu mereka masih sekolah dulu. Itulah mengapa mereka dicampakkan ke bangku-bangku belakang itu. Pukul 10 malam. Sebentuk kepala muncul di permukaan sungai Linggang. Disusul 2 kepala lainnya. Pasukan katakkah itu? Yang lain yang lagi mengintai musuh? Bukan. Mereka adalah para penyelam profesional yang disewa Bastardin dan berprofesi di bawah komando pimpinan sekuritinya, Bapak Gundul bermata kejam. 3 kepala tadi tenggelam lagi, tahu-tahu muncul lagi di samping speedboat sebelah sana. Mereka naik ke speedboat, lincah tak bersuara seperti ninja. Bapak Gundul sendiri berada di dalam mobil jeep di luar dermaga. Sejurus kemudian dia kecewa menerima laporan dari para penyelam bahwa yang mereka cari-cari tak ditemukan dalam speedboat itu. Exit, perintah Bapak Gundul lewat HP, lalu dia beranjak dari situ. Trio Bastardin dan Bapak Gundul yakin duit mereka masih berada di dalam pulau.
Sebab duit sebanyak itu tak mungkin dibawa naik pesawat karena akan terlacak scanner di bandara. Lalu ditanya-tanya petugas, kecuali uang itu dibawa sedikit demi sedikit. Berdasarkan insting dan pengalaman malang melintang Bapak Gundul di dunia gelap, para perampok adalah jenis bandit yang punya pride. Mereka tak akan melarikan uang rampokan mereka sedikit demi sedikit macam orang cicil kredit beli panci. Bagi mereka, itu kehinaan atas reputasi mereka. Maka Bastardin dan Bapak Gundul telah menyebar orang di pelabuhan, dermaga, bahkan pangkalan perahu nelayan untuk mengamati para penumpang kapal, nelayan atau siapa saja yang berurusan dengan transportasi air. Mereka pun pasang telinga di warung-warung kopi dan memperhatikan orang-orang yang mencurigakan. Operasi itu mereka lakukan dengan sangat diam-diam sebab polisi tak boleh tahu demi melindungi kejahatan yang jauh lebih besar yang melibatkan para penggelap dan koruptor kelas kakap.